Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Medan, tempat pohon-pohon sawit melambai seperti penonton yang abadi, hidup seorang dukun bernama Pak Siman. Orang-orang desa memanggilnya Dukun Kemenyan, karena rumahnya selalu penuh asap tebal yang berasal dari dupa kemenyan yang dibakar setiap hari. Asap itu, katanya, adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Pak Siman terkenal sebagai penyembuh. Orang sakit datang dari desa tetangga untuk meminta bantuannya. Mereka percaya dia mampu mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit, bahkan membuka jalan rezeki. Tapi di balik senyum ramah dan jubah putihnya, Pak Siman menyembunyikan kegelapan. Pak Siman itu orang baik, kata Bu Ani suatu sore kepada suaminya, Pak Darmo. Mereka sedang duduk di beranda sambil menyeruput kopi. Tapi kenapa selalu perempuan muda yang datang ke rumahnya sendirian? Tanya Pak Darmo. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Bu Ani terdiam. Ia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Tapi benar, setiap kali ia melewati rumah Pak Siman, hampir selalu ada perempuan muda yang masuk ke dalam. Beberapa kali bahkan ia melihat mereka keluar dengan mata sembab. Mungkin mereka menangis karena bersyukur sembuh, katanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun benih kecurigaan telah tertanam. Suatu malam, desa Pematang Indah menjadi saksi keheningan yang tidak biasa. Angin dingin bertiup membawa suara serangga malam. Di sebuah pondok kecil di pinggir desa, suara tangisan seorang perempuan terdengar. Pak, jangan. Jangan, Pak. Suara itu berasal dari rumah Pak Siman. Pak Darmo yang sedang lewat mendadak berhenti. Ia mengenal suara itu, Rina, gadis berusia 18 tahun, anak dari tetangga sebelah rumahnya. Dengan jantung berdebar, ia mendekat ke jendela yang sedikit terbuka. Di dalam, Rina terlihat duduk gemetar di atas tikar. Pak Siman berdiri di depannya dengan wajah gelap, memegang sebuah mangkuk berisi kemenyan yang berasap tebal. Kalau kau tidak mengikuti ritual ini, roh jahat itu akan membawamu malam ini juga, katanya dengan nada ancaman. Aku tidak mau, Pak, Rina menangis. Aku hanya ingin sembuh. Pak Siman mendekat, matanya penuh nafsu. Ini satu-satunya cara. Pak Darmo yang tidak tahan segera mengetuk pintu dengan keras. Pak Siman, bukakan pintu. Suara ketukan keras itu membuat Pak Siman terkejut. Ia buru-buru meletakkan mangkuknya dan mencoba bersikap tenang. Namun, Rina memanfaatkan momen itu untuk lari keluar, membuka pintu, dan menabrak Pak Darmo dengan air mata bercucuran. Dia mencoba menyentuhku, Pak, teriak Rina. Suaranya memecah kesunyian malam. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian itu menyebar seperti api di padang ilalang. Penduduk desa berkumpul di depan rumah Pak Siman, menuntut penjelasan. Pak Siman, jelaskan apa yang terjadi tadi malam, diteriak seorang warga. Pak Siman keluar dengan wajah tenang. Apa yang kalian dengar hanyalah kesalahpahaman. Aku hanya berusaha membantu gadis itu. Tapi kenapa hanya perempuan muda yang kau bantu sendirian di dalam rumah? Tanya Bu Ani, yang sekarang berdiri di barisan depan. Kenapa banyak yang keluar dari rumahmu dengan wajah ketakutan? Pak Siman terdiam, tetapi wajahnya mulai berkeringat. Kalian semua tidak mengerti ritual pengusiran roh jahat. Kalian hanya menuduh tanpa bukti. Namun, Rina muncul dari kerumunan dengan ibunya. Ia berteriak, bukti? Aku adalah buktinya. Amarah warga tak terbendung. Beberapa pria menyeret Pak Siman ke tengah lapangan desa. Mereka memutuskan mengadakan sidang adat malam itu juga. Kepala desa, seorang pria tua bijaksana bernama Pak Leman, memimpin.
"Pak Siman," kata Pak Leman, ini bukan pertama kalinya ada desas-desus tentangmu. Kami menahan diri karena kau membantu banyak orang. Tapi apa yang terjadi dengan Rina tidak bisa dimaafkan." Pak Siman mencoba membela diri, tetapi semua mata penuh kebencian menatapnya. Tidak ada yang percaya pada kata-katanya lagi. Malam itu, ia diusir dari desa dengan peringatan agar tidak pernah kembali. Beberapa tahun kemudian, desa kembali damai. Rumah Pak Siman kini menjadi reruntuhan yang ditinggalkan, ditumbuhi ilalang tinggi. Orang-orang berkata bahwa malam-malam tertentu, suara tangisan terdengar dari dalam rumah itu. Di kota, Pak Siman mencoba memulai hidup baru. Tapi dosa-dosa masa lalunya terus menghantuinya. Tidak ada yang mempercayainya lagi, dan ia hidup dalam kesepian. Asap kemenyan yang dulu menyelimuti rumahnya kini menjadi simbol kenangan kelam yang tak akan pernah terhapus. Dan di desa Pematang Indah, pelajaran itu diingat selamanya. Kepercayaan adalah sesuatu yang suci, dan penyalahgunaannya adalah dosa terbesar yang tidak bisa dimaafkan.